Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Jadi pada kali ini kita akan membahas yang ramai dibicarakan oleh orang sekarang tentang isu politik, yaitu tentang dinasti politik. Jadi setelah kemarin diumumkan oleh PDI Perjuangan, salah satunya yaitu Mas Gibran, calon wali kota Solo. Nah, akhirnya ramai ngomong masalah dinasti politik. Jadi sebenarnya apa sih dinasti politik itu? Jadi sebenarnya konstitusi kita itu sudah mengatur tentang dinasti politik. Awalnya itu Perpu, karena Perpu tahun 2014 itu tidak ada, akhirnya di tahun 2015 itu muncul lagi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 yang dimana itu pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Itu sudah ramai kemarin, itu dulu itu dibicarakan tentang calon petahana. Jadi calon petahana yang akhirnya muncul saudaranya, adiknya, atau kakaknya dan sebagainya, itu muncul isu atau bahasan tentang dinasti politik. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya itu sebenarnya akhirnya diatur di dalam pasal 7 huruf R, itu diatur tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Jadi akhirnya muncul, sedangkan di penjelasan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dan atau garis keturunan ke atas juga ke bawah, ke samping, misalkan ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, dan lain-lain. Itu pun diatur kecuali sudah ada jeda 1 periode. Jadi kalau sudah 1 periode itu ya boleh. Itu kemarin di Undang-Undang tentang Pilkada Nomor 8 tahun 2015 diatur itu. Kan tapi ramai di masyarakat, boleh tidak, boleh tidak, boleh tidak. Akhirnya ada yang menggugat ke MK. Sehingga oleh MK kemarin diputuskan pada tahun 2015 dengan keputusan MK nomor 3 PPU strip 8/8/2015 tentang konflik kepentingan atau dinasti politik ini. Jadi di putusan MK tersebut itu tidak boleh di pasal itu diteruskan tentang dinasti politik, karena menurut MK tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1445. Jadi di pasal 28D ayat 3 itu berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi itu yang membuat akhirnya dinasti politik yang seperti dibicarakan itu kandas oleh MK, karena memang setiap warga negara siapapun orangnya itu mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan itu termasuk dicalonkan sebagai wali kota, bupati, gubernur, dan sebagainya. Yang akhirnya oleh teman-teman di DPR RI itu dibuatkan lagi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagai perubahan kedua dari peraturan tahun 2015, di mana huruf R-nya itu dihapus. Jadi tentang konflik kepentingan itu
dihapus karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28D ayat 3. Jadi kalau sekarang itu ramai tentang masalah dinasti politik, sebenarnya kita kembalikan saja ke konstitusi kita, peraturan dari negara kita, konstitusi yang kita anut. Kalau memang di situ tidak diatur ya terserah. Ini kan kontestasi, jadi misalkan Mas Gibran nanti bisa dipilih juga bisa enggak oleh masyarakat karena kontestasi kan seperti itu. Jadi track recordnya itu baik, ya silahkan dipilih kan seperti itu. Kalau tidak baik ya walaupun itu anak presiden, saya rasa masyarakat kita itu sudah pinter kan seperti itu. Jadi ini sedikit pencerahan dari saya pada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua tentang bagaimana namanya dinasti politik. Jadi kalau mungkin Orde Baru dulu memang kental, kuat kan seperti itu. Tapi sekarang kan Orde Reformasi ini kan sudah masyarakat sudah sangat melek politik dan misalkan Mas Gibran itu di kota Solo loh. Artinya kota Solo itu masyarakatnya sudah melek politik yang sangat, karena di kota itu biasanya informasi dan sebagainya, track recordnya, calon dan sebagainya itu sangat cepat untuk dideteksi. Jadi harapan saya kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua bahwa kita akhirilah perdebatan masalah dinasti politik. Yang harapan saya bahwa dinasti politik ini ya siapapun biarlah ingin menjadi calon bupati, calon wali kota itu sudah diatur di konstitusi kita, itu boleh kok. Jadi silahkan saja siapa yang ingin mendaftarkan menjadi calon bupati, calon wakil bupati dan sebagainya ya silahkan saja, boleh-boleh saja, tapi semua kembali ke rakyat. Jangan sampai memilih hanya gara-gara ini anaknya siapa, ini anaknya siapa, pejabat apa, kan tidak seperti itu. Memilih itu ya berdasarkan visi misi, merasakan bagaimana kalau mereka itu jadi pemimpin. Jadi lewat visi misinya itu kita amati, nanti kita bisa memutuskan siapa yang berhak dipilih dalam kontestasi pilkada tahun ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Semoga para kandidat yang akan berlaga di tahun 2020 ini bisa mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Visi misinya sangat bagus sehingga nanti masyarakat yang bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari pesta demokrasi kita di tahun 2020 untuk mendapatkan pemimpin kepala daerah yang benar-benar diinginkan masyarakat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.